Halo teman-teman, saya Febo Ivana Nubuntu, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan 1 Kelompok 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu komitmen mutu dan anti korupsi. Yang melatar belakangi komitmen mutu ada beberapa hal. Yang pertama, maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Yang kedua, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Yang ketiga, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi. Yang keempat, masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Pengertian komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Jadi, komitmen mutu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Contoh kegiatan positif dari komitmen mutu adalah menerapkan 3M saat melakukan pelayanan. Jadi, pada saat melakukan pelayanan, kita sebagai ASN harus menerapkan protokol kesehatan agar supaya pelayanan yang dihasilkan juga maksimal. Kita tidak menjangkiti COVID kepada pemohon yang datang ke kantor. Anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2021, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. 9 nilai anti korupsi berdasarkan KPK. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani. Yang kesembilan, adil. Dampak perilaku korupsi. Pertama, akan munculnya fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Kemudian fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, tentang penegak hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena tentang layanan yang lama, sulit, dan birokrasi yang panjang, fenomena merebaknya narkoba, dan fenomena tentang negara yang melimpah namun tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Ini dampak perilaku korupsi apabila kita tetap menerapkan korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan berdampak berkepanjangan, dan apalagi ini juga akan menyangkut dengan anak cucu kita nanti. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.